البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di akhir-akhir muka surat 49. Qala Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala. Ini mulai dari mana kira-kira ya? Untuk memahami awalnya. Waqad khalatan nas ala ikhtilafi. Ini maktub ke siapa? Oh, pembahasan tentang gambaran tentang pengalaman Syekhul Islam. Ayo. Wa khatabal ansaf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengajak bicara berbagai jenis manusia, ansaf, berbagai jenis manusia. Wa khabarahum, beliau sangat mengenali mereka. Wa arafa afatahum, beliau mengetahui penyakit mereka, penyakit yang terkait dengan pemikiran-pemikiran dan sebagainya. Wa dararahum, beliau mengetahui bahaya mereka alal mujtama, terhadap masyarakat. Fi dunyahum wa dinihim wa aqidatihim, bahaya yang terkait dengan dunia mereka, agama mereka, dan juga akidah mereka. Beliau tahu masing-masing pihak bahayanya dari sisi ini dan ini dan ini. Bal hatta abdanahum, bahkan sampai bahaya yang menimpa badan-badan mereka, beliau telah memiliki banyak pengalaman. Wa alsinatahum, juga bahasa mereka. Oh, tapi ini maktub kepada lughah juga ya. Wa lughatahum, bahaya yang menimpa bahasa mereka. Berarti alsinah diartikan apa ini? Menimpa lidah-lidah mereka gitu. Ataukah atfu al-mutaradifain, menggabungkan dua yang sama, lisan dengan lughah. Wa qadiman qil, di masa lampau telah dikatakan, yaitu ada pepatah atau ungkapan, is'al mujarraban wala tas'al tabiban. Bertanyalah engkau kepada orang yang berpengalaman, jangan engkau bertanya kepada dokter. Ini bukan hukum, tetapi ini pepatah orang Arab seperti itu. Yaitu semata-mata orang bergelar dokter belum tentu dia tahu, tapi kalau orang berpengalaman, maka apa? Dia akan lebih tahu kalau seperti ini begini, seperti ini begini. Tentunya dalam masalah kesehatan yang paling berpengalaman dokter lagi. Tapi semata-mata gelaran, maka itu bukan sebagai jaminan. Yang penting dia sudah terlatih belum, terlatih di lapangan, atau mungkin baru lulus. Kalau baru lulus mungkin masih bingung kalau harus menusuk orang atau menjahit luka orang, mungkin masih bingung mencucuk orang. Tapi yang berpengalaman ini kita lebih merasa tentram kalau dia sudah mempraktekkan ilmunya. Wa talibul ilmi alladhi yastati'u idza qara'a kalama alimin minal ulama, dan seorang penuntut ilmu yang dia mampu, dohirnya ini setelahnya adalah, yaitu maf'ul bih-nya belum disebutkan, mampu apa? Apabila dia membaca ucapan seorang alim dari para ulama, mampu untuk ayyazina matala alaih, dia mampu untuk menimbang apa yang dia lihat, menimbang apa yang dia melakukan mutalaah, yang dia baca, wa qara'ah, yang dia baca, bimizanil kitabi was sunnah, dengan timbangan Quran was sunnah, bukan dengan timbangan taklid, bukan timbangan perasaan, bukan timbangan apa istilahnya rasio, tapi memang dengan timbangan Quran was sunnah. Wa kana hadfuhu al-wusula ilal haqq, dan memang matlamat dia, tujuan dia adalah untuk sampai kepada kebenaran, bukan membenarkan hawa nafsu dia, cari fatwa yang sedap. Bukan, tapi memang tujuannya untuk mencapai kebenaran. Sama saja, kebenaran itu nanti terasa pahit bagi saya atau manis, mendukung persangkaan saya atau malah menyalahkan. Yang penting saya pengen tahu kebenaran. Wa nusratal haqq, dan memang tujuan dia adalah menolong kebenaran, bukan setelah tahu kemudian mendurhakai, bukan. Wa da'watan nasi ilal haqq, dan mengajak umat manusia kembali kepada kebenaran, bukan malah untuk membungkam dan menyembunyikan kebenaran. La yaqa'u fi mithli hadat tanaqud, dia tidak akan terjatuh kepada kontradiksi seperti tadi, seperti yang disebutkan oleh beliau tentang si syarti itu, yang taklid dikatakan sebagai sunnah di masa lampau, sementara tauhid
asma wa sifat dikatakan bid'ah. Padahal Quran penuh dengan tauhid asma wa sifat. Ini kontradiksinya dia. Baik, penuntut ilmu akan selamat dari yang seperti itu apabila memang ilmunya untuk menimbang Quran wa sunnah cukup dan niat dia memang tepat. Kata beliau di sini, wala yajra'u 'ala Allahi wa 'ala sifatih, dan dia tidak akan lancang terhadap Allah dan tidak pula lancang terhadap sifat-sifat Allah, mitla hadhil jur'ah, seperti kelancangan si Syati tadi itu. Kenapa penuntut ilmu ini selamat? Li'annal ilma yuwarrisu sahibahu muraqabatallah. Karena ilmu akan memberikan kepada pemiliknya perasaan untuk selalu diawasi oleh Allah. Wa muhasabatan nafas, dan selalu memeriksa diri sendiri, mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada. Fi kulli ma yaf'alu aw yaqul, di setiap perkara yang dia perbuat atau dia ucapkan. Wa qad khassa Syati samahahullah, si Syati ini semoga Allah memaafkan dia, mengkhususkan sifatal yadi lillahi ta'ala bimazidin minal kalam, tentang sifat tangan milik Allah Ta'ala dengan tambahan pembicaraan. Boleh jadi memang itu keyakinan dia atau mencari ridha orang-orang mubtadi'ah. Kenapa tidak bicara masalah sama basor kalam 7 sifat itu? Kenapa sifat yang tidak disukai oleh orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Asy'ariyah yang dia serang? Walaupun sifat itu penuh, banyak dalam Quran disebutkan. Baina sa'iris sifat, di antara sifat-sifat yang lain, dia sengaja ingin apa? Menghilangkan tangan dari Allah Ta'ala. Padahal Allah terang-terangan menyebutkan 2 tangan. Wa balagha fi nafyiha, dan dia bersungguh-sungguh di dalam meniadakan. Ya, Allah tak boleh punya tangan. Seakan-akan dia yang mengatur Allah boleh atau tidak boleh. Fil waqtil ladzi yanfi fihi ilmahu bi tauhidil asma'i was sifat. Pada waktu di mana dia meniadakan pengetahuan dia tentang asma wa sifat. Ya, dia di dalam ceramahnya, jadi di malam yang sama sudah mengatakan asma wa sifat saya tidak tahu. Tidak tahu, berani mengatakan Allah tak boleh punya ini, tak boleh punya itu. Engkau tidak tahu, diamlah. Tapi malah berceramah. Ammatan, yaitu secara umum dia mengatakan saya tidak punya ilmu tentang ini. Wa sifatil yadi khassah, dan secara khususnya sifat tentang tangan, dia mengatakan dia tidak tahu tapi sok tahu untuk meniadakan. Wa qala ghaira marrah fi muhadharatih, lebih dari 1 kali dia berkata di dalam ceramahnya itu, ana la a'lamu hadat tauhid, saya tidak tahu tauhid ini, yakni tauhid al asma'i was sifat, yaitu tauhid asma' was sifat. Baik. Summa akhadha yas'alul hudura su'al istingkar. Kemudian mulailah dia bertanya kepada orang-orang yang hadir. Hudur ini asalnya kan masdar ya, tetapi dia sering digunakan untuk menjadi apa? Jamak taksir, seperti apa? Julus, wahum rukud. Ini asalnya adalah masdar. Masdar jalasaya jelisu julusan. Namun dia kemudian menjadi jamak taksir dari apa? Jalis. Demikian pula rukud, tidur. Dan ini banyak pola-pola seperti ini. Baik. Pertanyaan yang bersifat pengingkaran, mengingkari adanya tangan untuk Allah Ta'ala. Wa bi uslubin sakhir, dan dengan metode yang mengejek, menghina. Ghairi laik, yang tidak layak. Bal yatanafa, dan bertentangan. Setelah yatanafa pakai wawu di sini ya. Wawu alam, apakah yang betul wawu atau ba itu? Yatanafa bi takdirillahi haqqa qadarih. Bertentangan dengan kewajiban untuk menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan kepada Dia. Dan ini yang menyebabkan turunnya firman Allah Ta'ala, yaitu peristiwa yang seperti ini. Wa ma qadarullah haqqa qadri,
wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan kepadanya, padahal bumi pada hari kiamat dalam genggaman Allah dan langit itu di tangan kanannya. Ini isyarat Allah memang punya dua tangan dan tangannya itu dua, dan tak ada tangan yang seperti tangan Dia mampu menggenggam langit dan bumi. Nah, orang ini tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan, bahkan berani mengingkari adanya tangan untuk Allah Ta'ala. Walaupun sebab turunnya ayat itu terkait dengan tidak hormatnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi paling tidak meyakini Allah punya tangan. Idh yaqul, tatkala dia berkata, hal ta'lamuna anna lillahi yadan. Apakah kalian tahu bahwasanya Allah punya tangan? Untuk apa bertanya kepada orang yang hadir? Sementara agama tidak dibangun berdasarkan apa, polling, penentuan apa istilahnya, jajak pendapat kalau di Indonesia. Agama Allah diambil dari wahyu. Hal sami'tum min abaikum anna lillahi yadan. Apakah kalian pernah mendengar dari nenek moyang kalian bahwasanya Allah punya tangan? Ujung-ujungnya senjatanya senjata ahli jahiliyah. Nenek moyang kita bagaimana? Na'udzubillah. Ya subhanallah. Takdirnya apa? Ya qaum subhanallah. Ma ajra'a hadal miskina ala rabbih as-sami'il alim. Alangkah lancangnya orang malang ini kepada Rabb-Nya yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini menunjukkan dia tak punya muraqabatullah. Seakan-akan apa? Tidak merasa Allah mengawasi dia, berani lancang seperti itu, menentang isi Quran. Seakan-akan dia tidak sadar itu. Nahnu la nahtalifu ma'ahu fi annahu la ya'lam. Kami tidak berselisih bersama si Syati bahwasanya dia tidak tahu. Kita sepakat. Dia bilang dia tidak tahu, kita yakin orang dia nggak tahu. Baik. Kita bermusuhan dengan dia bukan masalah itu. Jelas kita setuju, sependapat. Dia mengaku tak tahu, memang kenyataannya dia tak tahu. Walakin ya'lamu idza kana la ya'lamuhu. Tetapi apakah dia tahu apabila dia itu tidak tahu? Seakan-akan ada lafaz yang hilang ya, tapi kita paham yang beliau maksudkan. Yaitu setelah dia tahu, dia tidak tahu. Apakah dia menyadari posisi dia untuk jangan bicara? Namanya belum tahu, jangan bicara. Ada orang sudah pakar membangun rumah, tahu-tahu ada anak kecil belum pandai mengatakan macam tak betul ini. Jelas orang yang sudah pakar bilang engkau belum belajar, jangan banyak cakap. Itu masalah rumah. Gimana tentang masalah ibadah, masalah Allah Ta'ala Rabbul Alamin? Jelas yang tidak tahu wajib belajar, bukan malah bicara banyak-banyak. Bal limadza yaskharu minal ulama. Bahkan kenapa dia mengejek para ulama salafiyun yang menetapkan asma wa sifat dan sebagainya itu. Dan ulama salafiyun secara umum, karena memang muhadharah itu untuk mengejek para salafiyun sebagaimana yang kita bahas sejak awal. Halla tawadhu. Kenapa dia tidak rendah hati? Dalam perkara duniawi saja, ma'ruf orang-orang Emirat, orang-orang Yaman, bahkan orang-orang kita sendiri kalau jumpa mat saleh, seakan-akan melihat bintang di langit, melihat dengan ternganga. Karena apa? Mereka ilmunya hebat, padahal cuma ilmu duniawi aja. Tapi untuk masalah Allah Ta'ala, kenapa dia malah mengejek para ulama yang belajar wahyu? Ini sangat tidak tawadhu orang ini. Liyata'allam ala khirriji kulliyatis syariah, agar dia belajar kepada orang-orang yang lulus dari kuliah syariah. Waladaihim ilmun wa ma'rifatun fi hadzal babi wa ghairi. Sementara mereka orang-orang yang sudah keluar dari kuliah syariah di sana di zaman beliau jelas tidak sama dengan di tempat-tempat yang lain di masa sekarang. Mereka memiliki ilmu dan pengetahuan tentang bab ini, bab asma wa sifat dan yang lainnya. Wa kaifastasa ghasyati asyatiya ayyatahaddasa anillah. Bagaimana si syati ini merasa senang, merasa boleh, istasagha, merasa sedap untuk berbicara tentang Allah wa an sifatih, dan tentang sifat-sifatnya bi uslubihi, dengan metode dia Allah mas'uliyah, yang tidak bertanggung jawab, itu bicara sesuka hatinya. Kita habiskan sedikit yang ini.
Hal istahya minallah, apakah dia merasa malu kepada Allah? Wa huwa yatahaddatsu anhu subhanahu bila ilm. Dalam keadaan dia bicara tentang Allah yang Maha Suci tanpa ilmu dia itu. Wala huda, tanpa ada bimbingan. Wala kitabin munir, tanpa ada kitab yang menyinari. Ilahuna wallahu a'lam.